Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa kembali dengan saya Maman dan Ustadz Mundir Islam dalam kajian Islam tematik. Kajian kita pada hari ini akan membawakan sebuah judul negara independen. Kenapa ini judul sampai timbul judul seperti itu? Nah, lebih lanjutnya kita bincang-bincang dengan narasumber kita, Ustadz Mundir Islam. Apa kabar, Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Ya. Ustadz, ini negara independen. Sebenarnya judul ini berkaitan dengan permasalahan Afghanistan sekarang, Taliban ya khususnya ya. Nah, yang ini kita tahu bahwa sekarang Afghanistan dengan Talibannya berhasil mengusir tentara asing Amerika Serikat keluar dari tanah Afghanistan, dari tanah kaum muslimin. Nah, secara teori ini sangat menggembirakan kita ya sebagai umat Islam. Tapi faktanya nih, fakta yang terjadi atau apa sih sebenarnya yang terjadi? Benarkah Taliban ini menjadi sebuah negara yang independen gitu? Taliban ini berkuasa penuh terhadap tanah Afghanistan. Ya, terkadang Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Benarkah mungkin pertanyaannya Afghanistan itu atau dengan Talibannya itu sudah independen ya? Ya, untuk menjawab persoalan itu adalah ya kembalikan kepada faktanya ya, yang kita amati secara umum saja. yakni bahwa kalau kita lihat Afghanistan itu dengan Talibannya ya berhasil mengusir Amerika itu ya. Jadi Amerika ya yang menduduki Afghanistan ya, membantu menguatkan juga Presiden Afghanistan sebelumnya ya, Ashraf Ghani itu secara militer, dengan militer ya melindungi Ashraf Ghani, itu berhasil diusir oleh Taliban ya. Jadi di sini kita bisa melihat ya betapa Taliban mungkin perkasa lah mampu mengusir Afghanistan Amerika ya, dan sekaligus juga pemerintahan Ashraf Ghani dalam tempo singkat itu bisa dilumpuhkan atau bisa diambil alih kekuasaannya oleh Talibannya. Memang Taliban memang dalam hal ini ya tampak kuat kokoh. Kemudian juga kalau kita melihat sejarah sebelumnya ya, tampak mungkin kemampuan Taliban ini juga cukup meyakinkan ya, mampu mengusir bersama Mujahidin ya dulu, mampu mengusir Uni Soviet dulu ya, negara Uni Soviet yang pernah juga mengintervensi atau masuk ke wilayah Afghanistan ya. Sekaligus pada ujung akhirnya Taliban juga mengambil alih ya, waktu itu dengan Mullah Umarnya mengambil alih pemerintahan Burhanuddin Rabbani ya. Burhanuddin Rabbani itu dari Mujahidin gitu ya. Kemudian dikuasai oleh Taliban ya. Waktu itu kan berhasil diusir Uni Soviet. Kemudian Taliban berhasil mengambil alih pemerintahan Burhanuddin Rabbani dan kawan-kawan ya, dengan
Ahmad Shah Massoud ya sebagai Menteri Pertahanannya, itu diambil oleh Taliban. Tapi kemudian Taliban kalah waktu itu ya, diserang oleh Amerika dan kawan-kawan atau oleh sekutu ya, atas alasan bahwa di Taliban itu ada Al-Qaeda ya. Maka kemudian NATO ya tentu atas izin atau pengesahan dari PBB itu kemudian menyerang Afghanistan ya. Dan waktu itu Mullah Omar ya akhirnya dilumpuhkan gitu ya, meninggal. Kemudian Taliban lari ke gunung-gunung ya, di gunung-gunung tersebut, dan secara misi Amerika berhasil menangkap tokoh Al-Qaeda ya, Osama bin Laden, atau membunuh Osama bin Laden. Jadi di situ Taliban ya, kemudian sekarang Taliban berhasil bergerilya terus melawan Amerika ya, dimana setelah mengambil kekuasaan diambil alih lagi oleh sekutu, dan kemudian Hamid Karzai sebagai pemimpinnya, dan Hamid Karzai turun diganti oleh Ashraf Ghani ya, dan Ashraf Ghani keluar sekarang bersama Amerika juga ya. Jadi sekarang pemerintahan dikuasai oleh Afghanistan. Jadi kita bisa melihatnya gambarannya ya. Jadi Taliban dengan kekuatannya mampu mengusir Amerika gitu ya, dengan kekuatannya. Jadi ini sekaligus juga mampu juga mengambil alih kekuasaannya sekarang itu. Hanya saja mungkin kita lihat ya, Afghanistan itu betulkah murni gitu kan mengusir Amerikanya gitu. Mungkin ini ada sejarahnya juga, ada latar belakangnya. Ada kesepakatan di Doha itu sebelumnya itu ya, tentang persyaratan daripada keluarnya Amerika dari Afghanistan. Ya. Amerika mau keluar dari Afghanistan ya, walaupun memang tadi ya, ini polemik sebenarnya. Dengan syarat Afghanistan tidak lagi menyimpan melindungi teroris katakan ya, semacam Al-Qaeda lagi di Afghanistan, atau hal-hal Islam radikal dan seterusnya. Kemudian beberapa persyaratan seperti itu harus dilakukan oleh pemerintahan Taliban sekarang ya, berdasarkan perjanjian di Doha tadi begitu. Nah kemudian juga beberapa hal tentang penerapan syariat Islam juga sudah dijelaskan ya oleh juru bicara dari Talibannya, itu tentang hak perempuan ya, hak perempuan untuk juga mendapatkan pendidikan dan seterusnya. Jadi seolah-olah di sini nampak ada perubahan dalam pemerintahan dan pengurusan pemerintahan, urusan rakyatnya ya, di Afghanistan yang dalam hal ini dipimpin oleh dikuasai oleh Taliban tadi, berbeda dengan sebelumnya, dengan pada masa Mullah Omar gitu, memerintah gitu. Nah jadi kita di sini bertanya, apakah mungkin Taliban itu betul independen atau tidak gitu. Ya kalau kita melihat teorinya ya, teori independen suatu negara atau tidak, itu dilihat daripada ya ini pembahasan masalah pemahaman politik internasional ya. Jadi independen itu secara bahasa bebas gitu ya, merdeka. Jadi dia bebas menentukan nasibnya sendiri gitu ya.
dengan kemauan betul-betul murni hakiki dari rakyatnya dengan pemerintahannya tadi itu ya, mengelola kekuasaannya. Ya. Jadi dengan kata lain merdeka itu urian zatian, jadi merdeka sesungguhnya gitu ya. Tidak atas tekanan, tidak atas pemberian, kemudian juga tidak diatur oleh orang lain, tapi semuanya berdasarkan kemauan sendiri begitu. Ya, dalam masalah dalam negeri maupun dalam masalah luar negeri. Jadi itu kriteria independen gitu ya. Jadi ketika kita nanti kaitkan dengan Afghanistan, apakah Afghanistan itu independen atau tidak, ya dilihat dari situ teorinya itu ya. Misalkan tergantung ya, kalau suatu negara itu tadi misalkan dalam mengatur pemerintahan, bentuk pemerintahan ya, mengatur pemerintahan, politik pemerintahannya semuanya diatur sendiri berdasarkan kemauan sendiri ya. Kemudian juga dalam politik luar negerinya juga bebas ya, tidak terikat dengan apapun ya, berdasarkan kemauan sendiri ya, karena semua negara itu juga punya strategi ya, punya strateginya ya untuk mendapatkan sesuatu di luar negeri itu ya, untuk mendapatkan kemaslahatan di luar negerinya. Nah seperti itu bisa dikatakan independen kalau berdasarkan kemauannya sendiri begitu. Nah sebelum ke pertanyaan ya, maksudnya ke independen lebih jauh lagi dikaitkan dengan Afghanistan, ya kita lihat gitu, ada kategori lain ya tentang, jadi ada dalam hubungan internasional itu konteks negara itu ya dengan negara lain itu ada yang independen ya, ada yang mutabi gitu ya, jadi negara pengikut, ada negara satelit gitu ya, seperti itu ya. Nah ada pertama, kemudian ada negara pertama ya, jadi 4 kriteria sini, negara pertama, kemudian negara satelit, negara pengikut, kemudian ada negara satelit, dan yang terakhir negara independen. Negara pertama itu negara yang kemudian paling berpengaruh mendominasi dunia ya gitu. Nah kemudian yang lainnya apa? Ya negara-negara yang posisinya terhadap negara pertama ini, yaitu negara pertama, negara satelit ya. Negara satelit ini adalah negara yang dia itu terikat ya dengan dengan negara pertama ini ya, bisa dikatakan demikian, terikat dengan negara pertama dalam hal sama-sama mewujudkan kepentingannya. Negara pertama punya kepentingan, negara satelit pun punya kepentingan, maka terikat dengan itu tadi, dengan kepentingannya ya, sama-sama kepentingan. Misalkan dalam masalah pengaturan ekonomi dunia gitu ya, ada kerjasama negara pertama katakan Amerika dengan Jepang gitu ya. Jepang punya punya kepentingan dengan ekonomi dunia, demikian juga Amerika gitu ya, punya kepentingan dunia, maka sama-sama gitu ya. Dalam hal politik misalkan sikap terhadap teroris misalkan gitu, Jepang sama-sama anti terhadap teroris untuk kepentingannya, juga Amerika punya kepentingan terhadap masalah teroris gitu ya, sebagai strategi Amerika. Nah Jepang ikut dengan Amerika, terikat dengan Amerika gitu ya, kerjasama untuk dalam kepentingan yang sama di bidang politik, ekonomi dan seterusnya ya, biasanya itu ikatan seperti itu dan sebenarnya mengikutnya. Nah di antara negara seperti itu contohnya adalah misalkan ambil contoh Australia gitu ya, senantiasa seiring dengan Amerika ya. Inggris juga kadang-kadang seiring gitu ya dengan Amerika. Nah kemudian ada juga ya tadi Jepang gitu ya, Kanada, Australia gitu ya,
ini bisa dikatakan negara satelit, atau Singapura juga bisa tuh ya. Kadang-kadang dia bisa jadi pangkalan Amerika, sama-sama kepentingannya ya, untuk melindungi Singapura ya, untuk kepentingan juga Amerika. Nah itu sama-sama mengikatkan diri, misalkan gitu. Nah ini negara satelit. Yang kedua tadi setelah negara pertama itu adalah negara pengikut ya. Negara pengikut ini dalam masalah politik dalam negerinya maupun luar negerinya itu berdasarkan kemauan dari negara pertama ya, kemauan Amerika. Bahkan mungkin biasanya ini kepala negaranya itu menjadi agen dari negara pertama begitu ya. Jadi dalam hal ini mah ya yang diuntungkan adalah negara pertama ya, karena tidak ada lagi tawar menawar karena sudah di dalam kendalinya. Bahkan dia negara pertama itu bisa dikatakan budaknya negara pengikut itu dikatakan budaknya dari negara pertama begitu ya, seperti itu. Jadi apapun keamanan semuanya itu tergantung daripada negara pertama. Dalam hal ini misalkan Amerika itu ya. Nah termasuk negara pengikut ini bisa banyak ya. Misalkan negara-negara yang di Timur Tengah begitu kan, banyak yang memang semuanya gimana Amerika itu ya penguasanya itu, karena kebetulan biasanya penguasa itu menjadi agen Amerika begitu ya. Kemudian kembali lagi saya tambahkan ada yang kelewat, termasuk negara negara satelit itu Turki juga itu ya, ikut NATO gitu ya, sama-sama itu tuh. Selanjutnya ya. Tidak bisa berharap dong sama Turki. Iya itu ikut NATO ya, itu fakta gitu ya. Ini kategori saja teori gitu ya, tapi wala alam gitu ya. Hanya beginilah mungkin politisi memandang seperti itu. Kemudian juga ada yang terakhir ada independen, tadi independen, negara pengikut ya, penguasa. Ini termasuk begini, ini negara boneka gitu ya. Biasanya negara boneka ya biasanya gitu ya, lewat agennya itu dia bisa mengendalikan apa saja kemauan dari negara pertama itu biasanya negara pengikut itu ya identik dengan bahasa kita itu negara boneka itu ya. Kalau bahasa Arabnya negara mutabi ya, negara tabiah, nanti saya ngabuntutan gitu ya, ngabuntutan ikut-ikutan cuma tuan gitu ya. Ya tuannya, bahkan tuannya itu karena enak gitu, dia meminta apa saja, semakin besar semakin, bahkan penguasa itu harus memasrahkan dirinya demi tuannya tadi gitu ya. Nah dan yang terakhir adalah negara independen gitu ya. Negara independen itu betul-betul kemauannya dia ya, yang termasuk negara besar seperti Perancis, Inggris, Rusia, Cina, itu negara independen gitu ya. Dan ini termasuk negara kedua ya setelah negara pertama. Kenapa? Karena dia kadang mampu mempengaruhi strateginya, kebijakan luar negerinya Amerika begitu kan itu. Dan kadang-kadang dia menjadi lawan pesaing daripada Amerika itu sendiri gitu ya, negara-negara ini. Dan misalkan Amerika punya strategi ingin menguasai Irak ya. Kemudian negara pesaingnya di Eropa seperti Prancis, ya Inggris ini ngajegang atau dua kaki, kadang di Eropa kadang di Amerika. Tapi Inggris kurang akur dengan Eropa ya gitu kadang. Jadi Prancis terutama, Jerman gitu ya. Kemudian yang Eropa itu Prancis, Jerman, Rusia lah mungkin ya. Rusia itu sama-sama kemudian melawan Amerika, yang menguatkan Amerika, bahwa Amerika itu tidak sah, tidak legitimate ya, di luar di luar kesepakatan di PBB itu menyerang Irak misalkan, atau menyerang Afghanistan ya, atau menyerang Irak terutama gitu ya, itu mereka itu melawan, menyaingi Amerika gitu ya. Maksudnya untuk saling menjatuhkan, karena di dunia internasional, hubungan internasional itu yang kita lihat itu adalah persaingan negara-negara itu tadi ya, negara-negara di dunia untuk kemudian yang punya ideologi ingin tentunya ingin berkuasa dengan ideologinya itu tadi gitu. Nah
Jadi gitu ya, kalau melihat Afgan ya kita lihat kekuatan juga ya, kekuatan ideologinya, kekuatan militernya, gitu ya, kekuatan ideologinya. Tentu ideologinya mau diambil apa nih, sekuler atau mau ideologi setengah-setengah, gitu ya. Kalau Islam harus semua kapal, harus seluruhnya, baik dalam negeri maupun luar negeri, ya. Ini berarti konteksnya khilafah, gitu ya. Tapi kalau tidak khilafah, keemiran ya tidak ada dalam bentuknya itu. Sebab nanti dalam konteks luar negerinya tidak ada sama sekali penebaran Islam dengan dakwah dan jihadnya gitu sama sekali. Kemudian pasti dalam hal ini ada dalam tekanan di luar juga, gitu ya, maupun tidak, gitu ya. Kemudian kekuatan diplomasi, kemudian kekuatan penduduk, kemudian demografi, ya, kemudian geografinya juga, ya, apakah kaya dan semuanya untuk nanti. Sebab kalau independen dengan kemauan sendiri, ya dengan kalau betul dengan Islam, artinya dengan Islam diterapkan dan secara kafah, itu dia berarti harus siap-siap menghadapi dunia yang sekarang di bawah pimpinan negara pertama, yakni Amerika, begitu. Nah, harus siap seperti itu. Nah, kita lihat itu bagaimana perkembangannya sampai Afghanistan meresmikan sebuah negara, gitu ya. Apakah khilafah atau tidak? Gitu. Kalau tidak khilafah, dan ini berarti ada indikasi dia di bawah tekanan, dan kalau ingin khilafah tapi tidak bisa, gitu ya, malah justru melemah dengan diplomasinya, ya, kekuatan diplomasinya mengurangi sehingga persyaratan khilafah itu hilang, gitu ya. Di antara syarat khilafah itu kan tadi independen, ya, hurriyah datian, kemudian juga keamanannya, militernya, ya, keamanan kaum muslimin yang tentu mengamankan itunya, ya, mengamankan syariat Islam, ya. Kemudian harus inqilabian, ya, artinya revolusioner. Saat itu juga diterapkan Islam secara kafah, baik dalam negeri maupun luar negeri, gitu ya. Nah, itu syarat sebuah negara, ya. Ada 4 kalau nggak salah, ya. Syaratnya itu ada 4. Yang pertama adalah tadi sultanan, ya, ayakuna sultan zalikal qatru sultanan zatian, yaitu kekuasaannya itu merdeka penuh, ya, independen. Yang kedua ayakuna ayakuna amanul muslimin, keamanannya di tangan kaum muslimin, ya. Kemudian ayakuna yabda'u halan, ya, mubasyiratan tatbiqul Islam kamilan, artinya revolusioner diterapkan Islam itu. Yang keempat adalah ayakuna khalifah mubayyi mustakmilan syurut. Kemudian yang keempat adalah ada khalifah yang dibaiat dan kemudian disempurnakan dengan syarat-syaratnya yang 7, gitu ya. Yani dia itu harus muslim, gitu ya. Tidak boleh seorang khalifah itu bukan tidak muslim, ya. Kenapa? Karena yang diterapkannya Islam, masa yang menerapkannya tidak muslim, kan, gitu. Ini hal yang tidak logis. Jadi dia hakim terhadap mahkum, ya. Hakim terhadap yang dihukumi, gitu kan pemerintah itu penerap, ya. Siapa pemerintah itu? Ya khalifah itu tadi, dia penerap hukum. Kepada siapa? Kepada kaum muslimin diterapkan hukum itu, otomatis, ya, dia harus muslim, ya. Tidak itu syaratnya harus muslim. Ini wajib ya, secara tegas, ya, secara qat'i, khalifah itu harus seorang muslim. Kemudian ayakuna balegon, tentu kedua itu ayakuna zakaran, ya. Khalifah itu harus seorang laki-laki, gitu ya. Jadi ulil amri itu harus seorang laki-laki, ya, ulil amri minkum itu seorang laki-laki, dan ya penegasan layak lahu kaum walau amrohu imra'atan, ya. Jadi tidak akan untung selama-lamanya suatu kaum itu, ya, kalau dipimpin oleh seorang wanita, ya. Selama-lamanya ini menegaskan bahwa haramnya, ya, atau menunjukkan wajibnya seorang laki-laki, haramnya seorang wanita, perempuan. Yang ketiga adalah ayakuna balighun, baligh, gitu ya.
sudah memang akil balik tadi sama yang dia sudah tertaklifi hukum gitu ya, untuk dirinya maupun untuk yang lain menjalankan hukum tadi gitu ya. Kemudian ayakuna akilan, juga dia seorang berakal ya, bukan orang gila dan seterusnya. Kemudian khomisan yang kelima ada ayakuna adalan adil ya. Adil yaitu kalau sama juga orang yang menghukumi juga harus adil ya, tidak boleh dia fasik begitu. Kemudian dia juga sadisan ayakuna huron, harus merdeka ya. Merdeka, jadi khalifah itu tidak boleh dipenjara. Khalifahnya di mana? Lagi di penjara di Guantanamo, tidak bisa ya. Atau di mana gitu ya. Nah, kemudian sadisan yang 6 terus ya. Mana lagi ya? Bentar. Kok ada 6 ya? Ada 7 semuanya ya. Ada 7 yang itu qadiron, dia harus mampu ya. Mampu ya, qadir ya. Jadi kok yang penting mampu ya, tidak usah sudah tua atau apa, muda atau ya itu ya, syarat itu yang penting adalah mampu gitu ya, dia itu. Nah, kalau sudah tidak mampu mundur saja gitu ya. Sudah lelah gitu ya, sudah lemas aja, boro-boro mikirin umat bagaimana, boro-boro ada menyelesaikan persengketaan antara umat dan seterusnya, masalah luar negeri yang begitu dalam, harus analisis dan seterusnya. Saya sudah tidak mampu, ya berhenti saja gitu ya. Itu syaratnya. Nah, tentu nanti kita ini kaitkan aja dengan masalah Afghanistan dalam hal ini ya. Iya. Tapi ini ada kaidahnya saja. Anggap saja ini sebagai kaidah parameter ketika menilai apakah tadi independen pertama ya, yang kemudian independen itu kan harus didukung dengan kekuatan-kekuatannya ya. Tadi ada ideologinya, ada tentaranya, ada demografinya, geografinya, kemudian kemampuan diplomasinya segala macam. Mungkin di situ independen dapat terlihat ya. Kalau masih dikenalikan sama orang lain, ditekan sama orang lain dan mau dengan tekanan itu, berarti dia tidak independen secara penuh. Ustaz, motong sedikit nih. Saya mau menegaskan aja gini. Ketika Afghanistan ini tadi ya yang saya tangkap dari percakapan Ustaz ya. Ketika Afghanistan tidak mau atau tidak mampu menerapkan Islam secara kafah dalam bingkai khilafah, itu mah berarti tanda tanya keindependenannya gitu kan. Ya pasti ada sesuatu yang mengganjal itu tentunya ya. Ada sesuatu yang mengganjal, entah apa itu, entah konsepnya. Kadang pemahaman tentang kehidupan juga tidak mampu ya, pasti tidak bisa ya. Misalkan tidak mengerti tentang khilafah, bagaimana operasionalnya seterusnya, bisa jadi tidak jadi khilafah ya. Tapi dalam konteks ini rasanya tidak mungkin ya, tidak mengerti tentang masalah kaum muslimin itu semuanya mampu ya. Kaum muslimin ada semuanya mampu. Kemudian kemudian keamanan sudah cukup sebenarnya ya, cukuplah keamanan itu. Kalau kurang kuat juga tinggal memanggil kaum muslimin seluruh alam ya, seluruh dunia gitu. Kemudian juga yang penting itu Kurian Datian, kemudian keamanan, kemudian ada khalifah yang dibaiat. Satu lagi tadi revolusioner, penerapannya secara revolusioner gitu, mampu tidak diterapkannya secara revolusioner gitu ya. Ya tentu ini harus ini ya, ini harus dipenuhi semuanya. Kalau tidak ya pasti ada sesuatu gitu ya. Ada yang mengganggu keempat kriteria ini gitu. Begitu saja. Alhamdulillah, Rabbil cukup panjang lebar dan jelas sekali bagi kita ya tentang posisi Afghanistan sekarang ini, dengan pertanyaan yang menggelitik di hati kita, apakah Afghanistan ini independen atau tidak? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat tahu sebuah negara independen atau tidak. Afghanistan, perjalanan Taliban sampai ke tampuk kekuasaannya sekarang
itu dibumbui dengan sebuah perjalanan yang berliku. Ada perjanjian Doha yang di situ Taliban harus berkompromi dengan Amerika tentang masalah terorisme dan radikalisme yang kecenderungannya menyudutkan, memojokkan Islam ideologis, Islam kafah. Nah, itu juga menjadi sebuah tanda tanya besar bagi kita tentang keindependenan Afghanistan. Juga tentang masalah bentuk negara yang akan diterapkan oleh Afghanistan. Intinya, independenkah Taliban Afghanistan dengan Talibannya? Kita lihat saja perkembangan selanjutnya dengan kacamata dan tolak ukur Islam. Ketika dia menerapkan Islam secara kafah di dalam negerinya dengan penuh dengan keindependenannya itu, dengan keamanannya yang terjamin seluruh umat Islam dan dikawal oleh umat Islam, terus diterapkan secara revolusioner, secara menyeluruh, tidak parsial, tidak setengah-setengah. Dan ada seorang khalifah yang dibaiat untuk menjadi hakim yang menghukumi setiap perkara kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Kita berdoa semoga Khilafah Alamin Haji Nubuwah cepat tegak, dan kita berharap dari semua pemegang-pemegang ahlul quwah untuk segera menerapkan syariat Islam secara kafah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.